Hello semua, welcome to my channel. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita telah melihat Xiao Yan dan juga Lin Yan, mereka pun telah menuju ke dalam black hole untuk tiba di dataran tengah bagian tengah, yang tidak lain Xiao Yan dan Lin Yan mereka menuju Pill Tower. Dan di sini Lin Yan pun mengatakan bahwa praktisi ya dipimpin oleh Liu Qing juga ada di sini, yang memutuskan jika ada waktu Xiao Yan dan Lin Yan mereka akan menemui Liu Qing. Sekarang Xiao Yan dan Liu Qing akan pergi ke kota Tian Huang untuk menemukan portal dimensi untuk menuju Pill Tower, dan kota ini di mana Liu Qing tinggal. Lin Yan berkata sekarang Liu Qing adalah kepala klan, bakat pelatihannya lebih baik daripada bakat aku. Ketika dia dan aku berpisah saat itu, dia sudah mencapai tingkat bintang 3 Dou Huang. Sekarang, kemungkinan ia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 Dou Huang. Karena kamu telah memutuskan, aku akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kami harus dapat mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada beberapa waktu sampai dimulainya pertemuan Pill. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan biji api mereka langsung terbang ke langit. Seorang ahli kelas Dou Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, tatapan iri banyak dilemparkan ketika orang-orang di fragmen batuan di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit, dengan mampu menjadi Dou Huang di usia yang sangat muda. Kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Sementara semua orang merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia membuat sinyal tangan ke Lin Yan, keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang. Berjalan di udara, Dou Zong, anak kecil itu sebenarnya ahli Dou Zong. Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka memancarkan banyak tanda tak percaya. Dou Zong, bahkan di Central Plains, seseorang di kelas ini jelas orang yang kuat. Banyak sekali orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang akhirnya mencapai kelas ini. Oleh karena itu, sedikit mengherankan orang-orang ini akan kehilangan diri ketika mereka melihat Xiao Yan telah mencapai kelas Dou Zong pada usianya. Kota Tian Huang adalah kota yang tidak lebih kecil dari Tian Bei City. Selain itu, kota ini memiliki wormhole yang menghubungkannya dengan wilayah Pill. Ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tian Bei. Banyak faksi berbagai ukuran tinggal di kota Tian Huang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tian Huang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti wormhole. Oleh karena itu, wormhole tempat ini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley adalah penguasa sejati selama ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan itu adalah lembah suara. Namun, lembah suara ini selalu tertutup. Jangkauan dari faksi mereka tidak ada di tempat yang sama besarnya dengan Burning Flame Valley. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa itu sebuah faksi yang dapat dibandingkan dengan Burning Flame Valley bukanlah hal biasa. The Burning Flame Valley mengendalikan banyak kota. Dan kota Tian Huang ini termasuk di antara mereka yang berada di wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari Burning Flame Valley. Hak pengelolaan wormhole ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja, fraksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan hak pengelolaan untuk jangka panjang. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh lembah api untuk membuat mereka tetap mengawasi dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan. Mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tian Huang. Dalam sehari, mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota Tian Huang. Selama hari bepergian ini, Xiao Yan akan mencari secara singkat rentang pegunungan yang dilaluinya. Oleh karena itu, ia memperoleh 2 jenis api binatang lagi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan 2 jenis api binatang ke Life Transforming Flame. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap semakin kuat.
Apakah ini kota Tianhuang yang kamu sebutkan? Lin Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan. Ini adalah wilayah lembah api yang terbakar. Kamu harus berhati-hati ketika kamu melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan api perubahan misterius. Meskipun Burning Flame Valley tidak melihat teknik Do mereka karena kehidupan mereka seperti Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng selama perjalanan, menyebabkan dia menjadi sangat tercengang. Dia tidak menduga Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik Do dari Wind Lightning Pavilion tetapi juga memiliki teknik Do dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Menurut apa yang kamu katakan, wormhole kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih halus. Selain itu, aku bertanya-tanya apa level yang telah Liu Qing capai selama tahun-tahun ini. Xiao Yan dengan lembut tertawa karena rasa ingin tahu melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang menempati peringkat 3 besar pada peringkat kuat Inner Academy. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya apa tingkat yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Xiao Yan dan Lin Yan berjalan menuju kota ketika tembok kota megah. Mereka berdua dengan lancar. Kota Tianhuang benar-benar megah. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, area tengah seluruh benua. Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan memimpin Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan di beberapa jalan panjang dan mengambil beberapa giliran sebelum ada yang aneh. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar. Pandangan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat pertahanan ketat. Dia berkata dengan terkejut, "Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak penjaga di siang hari bolong?" Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Tampaknya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak memposting begitu banyak penjaga di masa lalu." Tunggu sebentar, begitu Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang tergesa-gesa berjalan lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Teman, bolehkah aku tahu apa yang telah terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertindak seperti ini?" Orang yang Lin Yan telah berhenti meliriknya dengan ragu sebelum bertanya, "Apakah kamu datang dari tempat lain?" Saat ini, klan Liu dan klan Cheng berjuang untuk hak pengelolaan Wormhole. Kedua klan telah memimpin cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlarian untuk menonton pertunjukan. 魏斗王，走走走，我们一起看看。 Xiao Yan, dengan suara lembut, dia berbisik, "Maaf, aku ingat seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan Wormhole tahun ini. Mengapa pertarungan terjadi?" Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, "Tidakkah kita tahu jika kita menuju ke tengah kota dan lihat?" Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa. Sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti aku, pertarungan seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti di belakang. Di tengah kota Tianhuang adalah daerah yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah-tengah tanah terbuka. Di atasnya ada wormhole hitam gelap besar yang perlahan berputar. Riak spasial mengejutkan menyebar dari itu. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, wormhole harus dikelola oleh klan Liu aku tahun ini. Apa yang kamu maksud dengan tindakan kamu hari ini? Yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah pria yang tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa kemarahan. Wajah semacam ini agak akrab. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari orang itu tidak bisa menjadi orang selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti semangat itu adalah semacam ketenangan. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri. Mereka memiliki aura megah yang kiat Li beriak. Tidak ada yang berani meremehkan mereka sebagai hasilnya. Selain itu, ada sosok yang besar dan indah berdiri di samping.
Wajah ini juga akrab, dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia memiliki konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Batin. Hihi. Liu Qing, jika kami membicarakannya, kamu adalah generasi yang lebih muda dari aku. Kamu seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan garang yang terlihat di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria setengah baya. Matanya melirik Liu Qing dengan cara jahat sebelum dia tertawa aneh. Ini pesanan terbaru dari Burning Flame Valley. Elder Chi Huo dari Burning Flame Valley. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan, "Itu sebenarnya Elder Chi Huo. Bolehkah aku tahu apa alasan dari tatanan baru ini? Menurut peraturan di masa lalu, sekarang bukan saatnya untuk menyerahkan hak pengelolaan Wormhole. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu dirinya yang lanjut usia memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan perintah ini. Setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan Wormhole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Elder Chi Huo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Piltover. Jika klan Liu kamu juga dapat menemukan satu dan mengundangnya untuk mengikuti aku ke lembah api pembakaran, Wormhole ini akan diserahkan kepada kamu. Selain itu, hak akan diperpanjang dari 1 tahun hingga 3 tahun. Elder Chi Huo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua dengan jubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6, ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki seorang alkemis tingkat 6. Elder Chi Huo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah kamu memberikan klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan pergi mencari seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Elder Chi Huo menggelengkan kepalanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan tentang klan Liu kamu. Bahkan aku tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu kamu gagal mengundang seorang alkemis tingkat 6 hari ini, kamu akan menyerahkan hak pengelolaan Wormhole ke klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat buruk ketika dia mendengar Elder Chi Huo tidak memberi mereka sedikit pun wajah. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan mencari alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir alkemis tingkat 6 adalah umum seperti Roko Magnum? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang dekat bagian atas bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei mengertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan ketidaksenangan yang besar. Tutup mulut, ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa dirugikan. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan? Tetua, Liu Qing menoleh, menatap kedua orang tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa kesal ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga mendengar informasi samar-samarasi tentang Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, Fei Er mungkin benar. Seseorang telah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Jadi mereka mendapatkan alkemis itu. Aku juga telah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan dia adalah seorang alkemis peringkat tinggi yang maju ke tingkat 6 tingkat yang lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkat yang lebih tinggi di kota Tianhuang. Jantung Liu Qing merosot ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Kepalan tangannya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber penghasilan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan penghasilan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat menyewa orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, laju perkembangan mereka akan berakhir melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mobilmu. Hanya dengan tenang menyerahkan hak pengelolaan Wormhole. Jika aku bahagia di masa depan, aku mungkin membagikan sedikit keuntungan bagi klan Liu untuk dinikmati. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat ekspresi perubahan Liu Qing.
Wajah Liu Qing telah berubah jauh lebih hijau ketika dia mendengar cemoohan yang tenang dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu, setiap tindakan yang diperlukan untuk mempertimbangkan seluruh klan. Dia segera menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengatupkan giginya dengan keengganan yang besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap. Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihi. Liu Qing, ini tidak seperti kamu. Apakah kamu akan menyerah dengan cara seperti ini? Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika melihat orang yang telah tiba. Dia segera menghela napas sambil berkata sambil tersenyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi. Kamu bukan seorang alkemis tingkat 6 dan tidak dapat membantu aku. Mendengar ini, Lin Yan tertawa dengan cara yang aneh. Dia berkata, aku mungkin tidak dapat membantu kamu, tetapi seseorang dapat membantu kamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia menoleh, dan berteriak ke langit, berapa lama kamu akan tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah, berjalan di udara, seorang elit Dozong. Hati kelompok Liu Qing merasakan kedinginan saat melihat adegan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengatakan beberapa kata sopan ketika tawa yang dikenalnya, yang dia tidak bisa lupakan. Tiba-tiba terdengar, tawa ini menyebabkan tubuhnya mendadak kaku. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Tawa lembut akrab menyebabkan tubuh Liu Qing untuk sementara kaku. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda yang tidak dikenal itu. Kamu Xiao Yan, kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari Akademi Batin ini adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak bisa mengejar matanya yang cantik diam-diam mengamati pria muda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang waspada menemukan. Saat itu, dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Itu karena dendam bahwa itu Xiao Yan telah bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, bagaimanapun, telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya untuk sepenuhnya runtuh. Sampai saat ini, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan bangga di arena pertempuran saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Batin. Namun, prestasinya telah menarik perhatian seluruh Akademi Batin. Apakah benar dia? Dia terlihat agak berbeda. Tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan kejutan tak terduga. Do Huang bintang 7, tidak buruk. Kamu jauh lebih kuat daripada Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada akrab ini. Kegembiraan melonjak ke matanya. Liu Qing berkata sepertinya kamu sudah menembus kelas Dozong kan? Dia telah jelas menyaksikan Xiao Yan berjalan di udara tadi. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda seperti Dozong. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Liu Qing, aku masih tidak bisa mengejarmu. Kamu memang layak menjadi orang dengan talenta paling luar biasa di Akademi Batin. Aku tidak punya pilihan selain mengakuinya. Liu Qing menghela nafas. Saat itu, ketika dia setengah kaki ke kelas Do Wang, Xiao Yan hanyalah seorang Dowling. Namun dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan sudah mencapai tingkat yang hanya bisa dia pandang. Perubahan ekstrim ini benar-benar agak sulit diterima. Liu Qing, jelas, hatinya merasa sangat bahagia karena bisa bertemu Xiao Yan di sini. Aku harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki wormhole yang mengarah ke wilayah Pil. Jadi aku datang untuk mengunjungi kamu di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum, matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah hari ini, wormhole akan dibuka sekali lagi. Aku akan membantu kamu menyiapkan segala sesuatunya. Tinggalkan masalah kecil ini kepada aku. Sudah giliran klan Cheng untuk mengelola wormhole. Mereka selalu melihat klan Liu kami sebagai merusak pemandangan.
karena kamu telah tiba di kota Tianhuang, aku harus benar-benar menerima kamu. Dia menghela napas, ini bukan kekaisaran Jiama, hanya kekuatan klan Cheng lebih kuat dari Misty Cloud. Jika kamu melakukan intervensi, kemungkinan kamu akan berakhir dengan menarik beberapa masalah. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala dari Wind Lightning Northern Pavilion, Fei Tian, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hanya apa itu klan Cheng kecil. Lin Yan di samping meringkuk mulutnya saat dia berseru. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit, melawan jalan keluar dari Wind Lightning Pavilion. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela napas. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh wormhole ini. Awalnya, seharusnya giliran klan Liu aku untuk mengendalikan wormhole ini tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu aku hanya tingkat 5. Mengapa lembah api pembakaran mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka tidak memiliki alkemis. Bukan, Xiao Yan bertanya dengan sedikit keraguan. Aku tidak terlalu yakin tentang hal ini. Namun, dikabarkan kepala lembah-lembah api yang terbakar ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepala dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba terlempar ke wajah bangga laki-laki tua berjubah ungu itu. Jaraknya agak jauh ketika dia berkata. Dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang tua, ini wormhole akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar naik di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan. Dia sadar Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di Akademi Batin saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiao Yan saat ini harus menjadi seorang alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Dengan senyuman, dia berkata, ini senior, klan Liu belum mengakui kekalahan. Harap tunggu sebentar sebelum menyerahkan wormhole. Elder Chi Huo telah menemukan Xiao Yan pada saat dia muncul. Dia juga terkejut Xiao Yan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Kemungkinan di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengakui kekalahan, silakan mengundang sang alkemis. Haruskah alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat daripada Grandmaster Xiu? Hak pengelolaan wormhole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena Elder Chi Huo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini. Tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum saat dia berkata, dalam hal itu, perkenankan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu. Elder Chi Huo tercengang ketika dia mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan beberapa ketidakpercayaan. Xiao Yan status sebagai Douzong pada usianya sudah mengejutkan Elder Chi Huo. Jika dia memiliki status alkemis, apakah dia tidak akan terlalu menakutkan?